sanjungan hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Hanya di dalam Engkau hidup kami akan berkembang dan berbuah maksimal. Dan hamba berdoa saat-saat menjelang Kau datang yang kedua kali. Tidak ada satupun yang didapati tertidur, tapi semua kami bangkit dengan pelita yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini siapkan kami lebih jauh lagi, menangkap sesuatu yang dari hati-Mu sendiri. Tuhan, karena kami percaya, hanya yang dari hati-Mu bisa mengubah hati kami. Karena terlalu banyak yang sungguh tidak kami mengerti ternyata ada di hati kami. Tolong ya Tuhan, buat setiap kami jadi umat yang terdidik, umat yang jalan dalam kebenaran Tuhan, umat yang jalan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan. Saudara, saya dalam beberapa hari yang lalu di SARK, Tuhan gerakkan membahas Wahyu pasal yang ke-6, yang berkaitan dengan 4 penunggang kuda dengan warna yang berbeda-beda. Selama di SARK, saya baru selesaikan 2, yang pertama, yaitu kuda putih dan kuda merah. Anda bisa dapatkan rekamannya, saya harap di toko buku Rema kalau sudah available. Tapi pagi hari ini, ketika saya berdoa untuk ibadah pagi ini, Tuhan berkata, "Nak, lanjutkan nak." Karena itu saya ingin lanjutkan pada poin yang ketiga, karena ini sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, saya mau ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat yang kelima, Anda perhatikan.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara sekalian, pada bagian yang ketiga ini, dan ini akan segera muncul namanya kuda hitam dengan orang atau makhluk yang menungganginya. Kalau Anda membaca, maka semua kita akan melihat suara yang mengatakan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Maka ini sebenarnya merupakan sebuah simbol atau peringatan akan yang namanya kehancuran ekonomi sebetulnya. Karena kalau Anda membaca secupak gandum sedinar, biasanya orang makan itu sehari secupak gandum. Berarti sedinar itu adalah upah kerja 1 hari. Beberapa ahli mengatakan bahwa itu menunjukkan angka atau harga makanan akan meningkat 10 sampai 12 kali lipat. Dan digambarkan Anda kerja sepanjang hari hanya bisa untuk makan. Ada orang berkata, "Ya kan cukup Pak, kerja sehari untuk makan sehari." Tahukah artinya listrikmu nggak kebayar, handphonemu mati, AC-mu tidak nyala, tidak bisa beli bensin atau solar? Kebayang nggak? Bahwa Anda kerja itu hanya cukup untuk bisa makan. Artinya Anda tidak bisa membeli apapun yang lain, kecuali hanya makan dari hari ke sehari. Ini sebuah keadaan, saudara, yang Alkitab berkata sedang terjadi dan akan terjadi. Saya diberi kesempatan dan anugerah Tuhan sebetulnya. Minggu lalu saya menghadiri acara National Prayer Breakfast. Sejak 62 tahun yang lalu, sebetulnya anggota Kongres di Amerika itu seminggu sekali membuat acara doa. Anggota Kongres itu kalau di Indonesia DPR lah. Mereka itu beberapa yang Kristen sungguh-sungguh, mereka itu membuat acara doa. Lalu kemudian ceritanya suatu hari ketika mereka lagi mau doa hari berikutnya, beberapa anggota Kongres ini ketemu dengan Presiden Amerika pada waktu itu yaitu Eisenhower. Dan ketika ngobrol mereka berkata, "Pak Presiden, besok kami mau ada acara doa loh. Datanglah," katanya. Datang presidennya bergabung, itu 62 tahun lalu. Dan sejak saat itu setiap tahun mereka buat yang namanya National Prayer Breakfast. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan pernah diundang, tapi itu mungkin zaman tahun 70-an lah saya dengar itu. Dan itu yang diundang dari 140 negara kurang lebih. Saya tidak mau cerita soal itu dan memang Obama datang dan istrinya datang, wakil presiden datang, menteri luar negerinya datang, banyak anggota Kongres datang dan security-nya luar biasa sekali. Tapi yang saya mau cerita kepada Anda seperti ini. Saya hanya 3 malam di Washington DC. Dan saya berkesempatan bertemu dengan beberapa anggota Kongres dan saya diberi kesempatan tur masuk ke Capitol Hill. Itu gedung DPR MPR-nya mereka, karena tempat itulah semua undang-undang, peraturan, apapun policy Amerika digodok di situ. Saya hanya 3 malam di Washington DC. Dalam 3 malam saya ketemu dengan cukup banyak orang, saya bicara dengan cukup banyak orang. Saya menyimpulkan dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengar. Saudara, bahwa kelompok-kelompok yang orang berkata ini ada sebuah teori konspirasi untuk menguasai dunia. Kalau saya dengar, saya lihat apa yang saya lihat, yang saya alami, saya berani berkata itu bukan cuma sekedar teori. Menurut saya memang betul ada kelompok yang ingin menguasai dunia secara keseluruhan.
Dan kelompok ini sebetulnya hanya ingin kuasai satu hal. Pertama-tama dia mau kuasai semua keuangan dunia. Dan ujungnya semua akan dibawa nyembah kepada setan. Ini menurut saya ya, kita hidup benar-benar dalam zaman yang sangat serius. Saya tidak mungkin buka di mimbar, saudara. Karena menyangkut akan berbagai pihak yang juga ada di negara ini. Tidak usah kita konyol lah. Tapi saya mau berkata bahwa saudara itu real sekali. Dan mereka sebetulnya ingin menggabungkan semua agama. Jadi sekarang ini mulai diarahkan begini. Agama itu menciptakan masalah. Agama itu menciptakan konflik. Agama itu menciptakan pertumpahan darah. Agama membawa perpecahan. Agama itu hanya bikin ribut. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya semua itu digabunglah. Kita ngomong saja tentang nilai universal, yaitu human rights, hak asasi manusia, saling menghormati, saling menghargai. Itu semua agama akan setuju. Kita ambil yang setuju saja, supaya tidak menimbulkan persoalan dan konflik. Lahirlah akan kelompok-kelompok, dan kalau Anda melihat, semua simbol agama di dunia ini dimasukkan. Mereka diantaranya menamakan diri, ada yang menamakan kelompok Illuminati atau pencerahan, ada kelompok namanya Freemason, dengan segala macam simbolnya. Nah, ini maaf ya, bodohnya orang kita itu hanya ngamati simbol-simbol. Kalau Anda ikuti simbol-simbolnya, salib di situ. Jadi kalau Anda pakai kayu hiasan salib, orang berkata, ini Freemason ini, Illuminati. Goblok itu saudara. Mereka memang mengumpulkan semua simbol agama. Yang Anda harus perhatikan adalah, dengerin baik-baik, rohnya satu. Yang mengatakan semua oke kok, gabungin aja jadi satu. Itu akan membawa tidak ada yang namanya benar atau tidak benar. Itu akan membuat perkataan Tuhan yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu tiba-tiba akan hilang. Karena orang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Tidak harus lewat Yesus. Asal baik bereslah. Dan itu spiritnya. Nah kita ini terjebak pada simbol-simbolnya. Kita merasa hebat. Kita berpikir aku ini seorang peneliti luar biasa. Anda sedang disesatkan. Karena semua simbol dipakai. Dan saya memperhatikan yang paling mengerikan adalah bagaimana itu menggurita secara ekonomi. Ternyata hampir seluruh dunia sudah dikuasai mereka secara keuangan. Saya ketemu dengan kepala bagian atau ketua kalau di sini mungkin ketua komisi urusan luar negeri. Saya masuk kantornya, kayak mafia, saudara. Rombongan, saya katakan, siapa yang mau tanya ini, orang ini ngerti banyak soal Indonesia. Enggak ada yang tanya, ya saya tanya aja. Saya bukan politikus, saya tanya terang-terangan. Saya bilang, Anda tahu Indonesia kan pemilu tahun ini? Oh tahu, saya baru pulang dari Indonesia kok, 4 hari saya di Indonesia. Oke, Anda tahu? Tahu. Dan dengan fasih, dengan canggih, dia bisa cerita soal Indonesia. Saya pancing dengan banyak pertanyaan yang tajam. Apa Pak? Janganlah. Itu bukan khotbah lah, itu politik saudara. Saya tanyain macam-macam. Saya pengen ngerti sampai seberapa. Kaget saya. Dan saya mau berkata buat saudara, ini akan terjadi. Kalau Anda di Washington DC, sampai sopir taksi aja, kalau ngomong politik tingkat tinggi saudara. Sopir taksi. Orang Ethiopia, orang Eritrea, orang-orang Afrika itu. Kalau ngomong politik sambil nyetirin mobil itu, ngomongnya politik tingkat dunia. Saudara sekalian, ujungnya mau kemana sebetulnya? Coba kita lihat Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar,
kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kalau Anda membaca di Wahyu 13 ini, saudara akan melihat, sungguh-sungguh yang namanya kontrol atas ekonomi dunia itu akan terjadi. Ada orang berkata begini, kita tinggal di Indonesia masih lama. Indonesia ini soal teknologi nyambernya cepat, saudara. Ingat loh, kita sudah punya iktp. Yang namanya handphone, apapun itu, Indonesia itu cepat sekali. Kalian tuh lebih canggih dari orang Amerika. Saya masih ingat satu hari dulu, saya sekian tahun lalu punya communicator, saudara, Nokia, yang gede itu. Saya bawa ke Amerika kan, pengen cari covernya. Saya masuk toko handphone, saya bilang, kamu punya cover ini enggak? Wih, saya dikerumuni banyak orang. Apa ini katanya? Kita belum pernah lihat seperti ini. Amerika itu ketinggalan. Asia Tenggara itu gila kalau soal teknologi. Jadi jangan berpikir, ini masih lama Pak. Kalau saya melihat gejalanya, saya bahkan melihat seperti sistem yang sudah jalan, ini seluruh dunia sudah dalam kendali. Mengapa, saudara? Sebab tujuan akhirnya ingin membawa semua orang binasa. Nah sekarang kan pertanyaannya buat kita yang paling simpel begini, bagaimana Pak ngatasinya? Saudara, sungguh-sungguh saya ingin ya, yang pertama hidupmu itu siapin buat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau perlu ya, saya mendorong saudara, mulai berdoa ngomong gini, Tuhan, kalau engkau datang, angkat aku. Kemarin saya memimpin upacara penutupan peti jenazah di Solo. Pak Yuwono, usia 84 tahun dipanggil pulang. Beliau ini yang sejak lebih dari 20 tahun lalu, khotbah saya diketik sama dia. Kemudian disebar kemana-mana, jadi berkat yang luar biasa. Dia kerjakan dalam 20 tahun terakhir dari hidupnya. Anak-anaknya berkata, sejak papa ngetik khotbah bapak itu, sudah gak kepingin apa-apa lagi. Karena seringkali di kamar ketika dia ngetik, dia dengerin tape-nya, dulu kan masih bentuk kaset itu. Berkali-kali dijamah Tuhan, nangis, hadirat Tuhan begitu kuat. Itu yang dia hidupi dalam 20 tahun terakhir dari hidupnya. Yang menarik saudara sekalian, beliau itu meninggalkan surat wasiat yang dia minta kepada anaknya, tolong dibacakan pada waktu aku akan tutup peti pada jenazahku. Dan dia buat menurut saya sekitar 3 atau 4 lembar surat terbuka untuk anak-anak dan rekan-rekan sepelayanannya. Salah satu yang beliau katakan begini, dia mengatakan begini, nanti di akhir zaman ketika Tuhan datang, banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Sudah ngusir setan, sudah mendoakan orang, sudah ini, sudah itu. Aku sudah kerjakan semua dalam namamu. Dan kemudian dia mengutip satu ayat yang berkata, tapi pada hari itu, Yesus berkata, aku akan berterus terang kepadamu, bahwa aku tidak mengenal engkau. Dan beliau dalam suratnya mengatakan begini, gawatnya, itu berarti selama ini, Tuhan tidak terus terang dengan kita. Karena mungkin kalau Tuhan terus terang dengan kita, tidak ada orang yang sanggup untuk ikut dia. Saya cukup kaget dengan statement yang dia sampaikan. Dan saya mau berkata buat saudara, itu betul. Tuhan mengatakan, sekarang aku akan terus terang. Tapi keterus terangan Tuhan itu sudah terlambat untuk sebuah perbaikan. Saudara, ini akhir dari akhir zaman. Saya yakin, saya percaya, tidak kebetulan Tuhan izinkan saya masuk sampai ke Capitol Hill. Kalau Anda melihat semua gambar yang di dalam gedung itu,
Luar biasa tuh, mengerikannya. Salah seorang sekretaris dari senator itu anak Tuhan. Dia yang pimpin ajak kami untuk tur masuk ke tempat-tempat yang sebetulnya orang biasa nggak boleh masuk. Lalu saya ngobrol dengan dia. Saya tanya dengan dia anak Tuhan. Apa yang kamu suka nggak kerja di sini? Suka. Kenapa? Ya, saya melihat akan dari dekat sekali semua pergulatan soal politik Amerika dan dunia. Dan dia berkata, saya sering melihat banyak kejadian di belakang layar yang orang lain di luar gedung ini tidak akan pernah tahu. Terus saya berkata begini, apa yang menurut kamu paling penting buat kamu? Untuk kamu bisa bertahan dalam kondisi seperti ini dan kerja dengan baik untuk negaramu. Dia ngomong dengan saya, pastor, terus terang. Yang saya harus punyai adalah kemampuan untuk peperangan rohani. Ada banyak hal yang logika tidak bisa dijelaskan di sini. Ada terlalu banyak yang logika manusia tidak bisa mengerti. Tapi sebagai anak Tuhan saya tahu, kuncinya cuma peperangan rohani. Karena yang dihadapi bukan kekuatan manusia biasa. Itu sekretaris salah satu anggota kongres, saudara. Keluar perkataan itu dari hatinya. Saya mau berkata buat saudara, ini spirit antikris, ini sungguh-sungguh real. Dan kita berdoa tidak boleh keluar sebelum waktunya. Tapi satu hari memang Alkitab berkata dia harus muncul. Dan saya berdoa pada waktu itu, tidak usah kita berurusan dengan dia. Kita ikut Tuhan saja, saudara. Amen. Hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Kecuali Anda kepingin menjarah rumah-rumah kosong yang ditinggal, silahkan, saudara. Tapi kalau saya berkata, buat apa? Anda menikmati sekejap, tapi engkau binasa. Saya berdoa, tidak ada orang yang tidak serius dengan hidupnya pada hari-hari ini. Sekarang kembali kepada bagaimana sebenarnya kita mengatasi yang namanya kuda hitam ini. Karena dalam skala kecil sebetulnya sudah mulai kerja. Ada banyak orang yang sudah kena imbasnya. Bagaimana cara kita mengatasi? Nanti besarannya ada waktunya. Tapi saya percaya sebetulnya ini sebetulnya bisa diatasi dalam hari-hari ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, bagaimana kita mengatasi ini? Saudara, kalau Anda tadi membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, dikatakan yang berseru adalah makhluk yang ketiga. Nah, siapa makhluk yang ketiga itu? Sekarang mari kita lihat kitab Wahyu lagi pada pasal yang keempat. Kalau Anda sampai di pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-7. Wahyu 4 ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Singa ini yang berteriak dan kemudian memberikan peringatan soal munculnya kuda putih. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, ox, lembu jantan ini. Ini sebetulnya yang memberikan peringatan akan datangnya kuda merah. Dan makhluk yang ketiga, ini kita perhatikan, mempunyai muka seperti muka manusia. Dan yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yang keempat, kalau Tuhan izinkan minggu depan kita akan bahas. Jadi makhluk yang ketiga itu mempunyai muka seperti muka manusia. Nah, sekarang kembali ke Wahyu pasal yang ketiga. Lihat lagi pada Wahyu pasal yang ketiga, supaya Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Wahyu pasal yang ketiga, pasal yang ke-6 maksud saya tadi, Wahyu pasal yang ke-6, supaya Anda bisa melihat dengan seksama. Maaf saudara, ini kekacauan terjadi. 13 maksud saya, Wahyu 13. Kalau sudah sampai Wahyu 13, lihat pada ayat yang ke-18. Ya, ini baru benar. Bagaimana ngatasinya? Di Wahyu 13 ayat 18, Alkitab berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ada 3 kata di sini. Hikmat, bijaksana, dan menghitung.
ini hanya dimiliki oleh manusia. Dibandingkan dengan semua ciptaan lain, yang namanya bijaksana, yang namanya hikmat, yang namanya bisa menghitung, hanya manusia yang memiliki itu. Nah, dengerin baik-baik saudara. Untuk bisa mengatasi kuda hitam ini dalam kehidupan kita, saudara, Anda mesti berhikmat, Anda mesti bijaksana, Anda mesti ngitung. Sebenarnya kan dari sejak akhir tahun yang lalu, Tuhan berkata, ajari nak, buat seminar 2 hari. Mengapa? Karena Tuhan berkata, anak-anakku ini harus diajari. Sebetulnya yang namanya uang itu ada, di mana-mana itu ada. Uang itu hanya pindah, geser. Nah, bagaimana itu bisa sampai ke kita dan dikuasai anak-anak Tuhan? Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat, dan kita mesti ngitung. Nah, banyak anak Tuhan sebetulnya nggak ngerti bagaimana menghitung, hidup tidak bijaksana, dan sebagainya. Saudara, saya ini percaya Tuhan sangat ingin memberkati Anda dan saya. Ketika saya perjalanan ke Amerika, ada seorang saudara BB ke saya, dia berkata, Pak, saya mau bersaksi. Ketika saya dengar kesaksiannya, saya berkata, benar nih, Tuhan ini sebetulnya ya, sangat antusias kalau ingin memberkati Anda dan saya. Dia cerita begini, kemarin Pak, pagi-pagi jam 2:30, Tuhan bangunkan saya 2:30 pagi katanya. Lalu kemudian, ya pada waktu saya dibangunkan 2:30 itu, Tuhan ngomong begini, doa nak, hari ini aku mau memberkati kamu, doa. Jadi dia doa sungguh-sungguh, bilang Tuhan aku mau terima berkatmu, dia doa sungguh-sungguh, dia kawal dengan doa berkatnya. Selesai berdoa, dia tidur lagi. Jam 10 pagi, duit masuk ke hidupnya, tanpa diduga, 100 juta. Buat beberapa orang mengatakan, itu uang receh Pak buat saya. Mungkin, saudara. Tapi kalau saya membaca begini, loh Tuhan mau memberkati aja, sudah ngomong-ngomong dulu. Nanti ya kamu tak berkati ya. Ayo doa, jangan sampai hilang loh, jangan sampai hilang. Ngerti nggak saudara? Tuhan ingin Anda semua diberkati. Tapi masalahnya orang dunia ini seringkali lebih cerdik dari kita. Saya ngalami sebuah pengalaman di Jepang. Sebetulnya beberapa pengalaman. Saya mau cerita satu aja. Saya 2 hari di Jepang, di Osaka. Hari kedua, selesai saya lihat apa yang saya pengen lihat. Saya lihat museum dan sebagainya. Lalu kemudian saya bilang dengan teman-teman saya, aku pengen cari card holder. Apa itu? Tempat kartu nama itu loh. Mau ke Washington nih, aku punya kartu nama, masuk kotaan plastik itu kan gak lucu, dikareti. Saya pengen cari yang card holder, ayo cari card holder. Kita habis makan di Jepang, lalu kita ada seperti mall tapi underground gitu, saudara kira-kira lah. Jadi jalanlah kami masuk ke sana. Cari card holder, cari ini kok mahal ya, cuma gitu kok mahal. Muter. Satu hari kami masuk ke satu kali kami masuk ke toko, saudara. Ini yang saya pegang ini card holdernya. Saya masuk toko, lalu kemudian saya lihat, wah ini rodok keren nih. Sedikit menggunakan teknologi, tidak asal gitu. Ini kok keren ya. Warnanya saya suka, warnanya biru. Menurut saya baguslah yang saya pegang ini. Lalu saya bilang, berapa ini harganya? Menurut saya, di toko itu, dari semua barang yang dia jual, card holder ini, tempat kartu nama ini, menurut saya yang paling murah harganya. Dibandingkan dompet, tas, jas, dasi, apapun yang mereka punya, menurut saya ini merupakan barang yang paling murah. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Nih ya, orang dunia itu hebat sekali. Karena anak Tuhan harus belajar dalam beberapa hal, tidak semua. Sudah saya beli kan barang ini, saya beli, kami bayar nih. Bayarkan saudara. Nah setelah bayarkan, itu barang dia masukkan di box, dimasukkan di tas tenteng kecil. Setelah saya bayar, saya diberikan tanda terimanya, ya saya mau ambil dong barangnya. Uang itu kan sudah dibayar. Nggak boleh. Dia tanya begini, apakah mau belanja yang lain? Oh saya bilang tidak.
Mari saya antar sampai ke depan. Jadi dia bawain tas kecil itu, dibawain saudara. Saya di sampingnya dengan teman-teman yang pergi dengan saya itu. Kemudian sampai di depan pintu. Sampai keluar. Setelah keluar, ini orang Jepang ini. Pria, pakai jas, agak kurus. Dengan 2 tangan dia serahkan tas kecilnya. Saya terima, terus dia bungkuk begini saudara. Tak pikir ya saya menyapa ya ikut bungkuk begini tuh. Saya naik, masih begini dia. Sampai ini gini saudara, ini kan di depan itu ada eskalator, tangga, ban, berjalan, turun itu. Jadi kami turun toh. Ya tidak pakai tangga kan turunnya kan, gitu kan turun kan saudara. Jadi waktu saya turun, dia masih begini. Sampai teman-teman jabil-jabilan, bahasa Jawa ini, delok. Sampai kami nengok-nengok begini saudara. Sampai kami turun ke bawah, dia masih begini. Sampai kami begini-begini, belum bergerak, dia masih begini. Kalau di Semarang ada orang beli barang paling murah yang Anda jual, nyoh bayar karepmu. Mental karepmu itu loh saudara. Wah saya terkesan nih. Pak kalau Bapak ke Osaka, apakah Bapak akan mampir lagi? Kalau masih ingat itu tokonya apa, saya mampir mungkin. Hanya karena kepengen ketemu sama orang ini saudara. Lalu di Amerika, di Washington DC, saya ketemu sama satu orang Jepang tua sekali. Lulusan Amerika, bahasa Inggrisnya bagus. Saya tak kantongin dulu ininya. Bahasa Inggrisnya bagus. Dan saya ngobrol dengan dia, saya tanya, Jepang sekarang bagaimana? Dia dengan bangga berkata, Jepang dikenal memproduksi akan teknologi, barang-barang teknologi. Tapi saya harap kamu mengerti Pak Pendeta, Jepang itu memproduksi manusia-manusia berkualitas. Waduh, saya pikir betul. Kami naik taksi, mau balik ke hotel. Sopirnya itu sudah tua-tua. Tadi saya ngobrol dengan Pak Yos, bagaimana ini tim Kaleb kita, bagaimana memberdayakan orang-orang lanjut usia tetap produktif. Wah, susah. Di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang yang saya lihat itu mereka di Singapura, itu kerja di airport, di janitor, tempat bersihin WC. Di sini kong kita bilang kong, WC. Kurang ajar wong tua. Penghinaan, di sana kerja. Di Jepang sopir taksi tua-tua. Satu hari dia pakai GPS tuh. Ya mungkin kan sudah tua itu saudara. Salah belok. Sadar salah, dia berhenti. Begini, dia ngomong Jepang. Ya kita menerjemahkan, yopo karpe. Akhirnya kita ngerti, oh salah belok. Itu argonya mau dipos loh. Supaya kamu jangan bayar lebih mahal mau dipos. Kita yang sungkan. Wis ora usah kong, ora usah mboten. Kalau kita saudara, argonya kuda, kotak. Tidak kesasar pun pura-pura nyasar. Yang satu kalau orang sudah selesai dilayani, pengen balik. Yang satu lagi tidak pengen balik karena kapok. Nah ini kan sebetulnya yang Alkitab berkata, memang kita suruh ngitung bilangan itu. Tapi butuh hikmat, butuh bijaksana, butuh ngitung. Ini cara yang Tuhan sebelum berkata, manusia nak punya ini dibandingkan makhluk lain. Saya berharap kita jadi orang yang bijak. Dan tahun-tahun ini, please, belajar banyak firman. Nanti kita mau buat lagi bulan apa ya? Maret ya. Kalau tidak ada perubahan tanggal berapa tuh? 13-14 Maret lah. Saya mau 2 hari lagi ngajar ke saudara. Tapi saya mendorong Anda yang ingin lebih serius, gabunglah di Impact tahun ini. Tolong segera daftar. Karena 6 bulan, 5 bulan setengah, 6 bulan ini akan memberikan banyak firman dalam hidupmu. Saudara akan jadi orang yang sangat bijak. Karena firman itu luar biasa. Dari mana Pak? Tak ajari nih, cara mikirnya.
Alkitab berkata, fungsi Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, mengingatkan kamu akan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Yang Tuhan katakan itu kan firman. Kalau Anda dengar, masuk, itu masuk di otak kita. Roh Kudus memutar itu balik, mengingatkan kita. Semakin banyak firman masuk, otak saudara itu makin kuat muternya. Pinter saudara. Itu akan membuat saudara jadi orang yang berbeda. Saya ingin sebelum semua terlambat, ayo belajar firman yang banyak. Nangkep apa yang Tuhan mau. Ngerti persis apa yang jadi kehendak Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Yang kedua, saya percaya begini. Karena angkanya angka profetik. Angkanya angka sesuatu yang harus dihitung, diterjemahkan. Maka untuk mengalahkan ini adalah Anda perlu belajar mendengar suara kenabian dan suara Tuhan. Kalau hanya hitungan saja, masalah. Karena hitungan bisa meleset. Perencanaan manusia bisa meleset. Kalau Anda tidak ada roh Tuhan, habis. Jumat kemarin kita baptis 1.309 jiwa. 1.309 jiwa. Target 1.000. Lebihnya 309 yang Tuhan beri. Sehari sebelumnya sudah direncanakan, semua dihitung matang. Pas harinya, dramanya yang di film itu terganggu distorsi. Belakangan diketahui karena ada tambahan dekor, di belakang LED kita ini ada penerima sinyal. Ngerti saudara? Itu kalau terganggu, masalah ternyata. Jadi delay 2 kali. Saya sudah lihat gini, ini kalau dibiarkan ini, makin gak terkendali. Anak-anak itu kan ngomong sendiri, suit-suit, teriak-teriak. Saya bilang bagaimana kita bisa membawa jiwa ke Tuhan? Di saat seperti itu Anda harus dengar Tuhan ngomong apa. Kalau tidak Anda stay kepada aturan yang engkau buat, walaupun sempurna, itu akan membuat kekacauan banyak. Dan anugerah Tuhan ajaib menurut saya. Itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Switch lah, ada bahasa yang bersaksi, altar call pertama. Dan dari altar call pertama, 950 yang dibaptis. Saya lagi di belakang, Dewi Irna datang, ayo Pak, kurang sedikit Pak, sudah 950. Loh apa sudah entek di 950 Pak, targetnya 1000. Tapi drama akhirnya jadi ngerti bagaimana cara ngatasinya. Pakai yang kedua kali, altar call lagi. Dan Tuhan berkati kita, tembus bahkan lebih. Dalam kehidupan kita ini, ada banyak yang Anda bisa hitung. Tapi ada hal-hal yang di luar perhitungan. Artisnya nggak datang semua. Kenapa? Gunung Kelut jeblok, saudara. Siapa yang bisa ngitung bahwa pada hari Jumat itu, tengah malam, dini hari, Gunung Kelut meletus. Dan kalau meletus, siapa yang bisa ngitung arah angin bergerak kemana, sehingga bandara Semarang tutup? Gak ada tuh. Dalam hidup kita ini 2 hal harus berlaku. Anda mesti ngitung, Anda mesti bijaksana, ngatasi ini, karena banyak anak Tuhan yang kerja juga ngawur-ngawuran, tapi sisi yang lain, Anda harus belajar mendengar suara kenabian. Coba kita lihat di 2 Tawarikh, ayat yang menurut saya sangat terkenal sekali. Pasal yang ke-20, lihat juga pada ayat yang ke-20. 2 Tawarikh 20, ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Tapi yang kedua dia berkata, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Berhasil. Dia mengatakan, believe his prophets and you shall prosper.
Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berkelimpahan. Saudara, ketika saya di Amerika, saya mimpi sebuah mimpi yang jelas sekali. Dalam mimpi itu saya melihat sebuah kota yang hancur, ekonominya hancur, semuanya hancur. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada saya begini, taburi garam nak, seperti Elisa dengan mata air yang ada di Yeriko. Taburi garam nak. Di mimpi itu saya lihat saya nabur garam, saudara. Dan ditaburi garam, tiba-tiba semua itu hidup kembali. Nanti pada waktu seminar kita bulan Maret, saya minta hari pertama saudara bawa akan apapun yang merupakan simbol pekerjaan saudara. Apapun. Kita akan taburi garam dengan iman dalam nama Yesus. Pak, apa efeknya Pak? Believe his prophets and you shall prosper. Itu aja. Kalau semua dikerjakan dengan iman, akan luar biasa. Dan saya tahu hati Tuhan ingin melihat semua kita diberkati dengan luar biasa. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Anda melihat pada Wahyu pasal yang ke-6 tadi, mari kita balik lagi. Lihat Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi perhatikan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya cukup lama sebetulnya ingin mengerti apa ini Tuhan artinya minyak dan anggur. Saya mengerti semua orang berkata dua-duanya simbol Roh Kudus Pak, amin. Saya mengerti juga bahwa orang mengatakan minyak simbol daripada urapan, anggur simbol daripada cinta atau passion. Saya pikir, saya renungkan, saya bilang amin. Tapi masih belum bisa, apa ini sebetulnya? Jangan rusak minyak dan anggur. Saudara, sebagian lagi orang mengatakan, gandum dan jelai itu basic need, kebutuhan dasar manusia untuk makan. Tapi minyak dan anggur itu kebutuhan luxurious, kebutuhan yang kemewahan sebetulnya. Hanya untuk mereka yang di atas, yang bisa menikmati minyak dan anggur. Tapi saya masih belum kuat di hati, saya mencoba berdoa Tuhan, apa ini? Saya nggak berkata yang tadi saya sebutkan salah. Tapi semalam Tuhan tunjukkan kepada saya sesuatu yang unik. Saya cari di Alkitab, mana ada ayat di firman yang hanya 2 mengatakan minyak dan anggur, minyak dan anggur. 2 itu saja tidak dicampur dengan yang lain. Dan kemudian Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang mengejutkan. Mari kita lihat Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-34. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Alkitab berkata, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ternyata yang namanya minyak dan anggur itu dipakai oleh orang Samaria yang baik hati. Saudara, siapa yang ditolong? Orang yang tergeletak di tengah jalan dan yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus berkata, nak, kalau engkau ingin hidupmu dan gereja dan anak-anakku tidak kena imbas daripada kuda hitam, hati dan tangan yang terulur bagi mereka yang tergeletak itu tidak boleh hilang dalam hidupmu. Apapun yang kau berikan itu, itulah minyak dan anggur. Selama itu masih ada di hidupmu, membalut yang luka, menolong yang tergeletak dan hampir mati, hidupmu tidak akan kejamah dengan kuda hitam itu. Saya kemarin ke dapur umum,
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua staf DU yang selama banjir hampir sebulan kerja dengan luar biasa. Saya sampai di New York, teman-teman di sana berkata, Pak, saya sudah dengar apa yang Terang Bangsa lakukan untuk korban banjir, korban bencana. Katanya lihat foto anak saya juga, Samuel. Siapa yang moto? Saya bilang, saya sudah lihat beritanya, tolong jangan sombong bos, tenang aja. Saya sampai di Washington DC, kan registrasi ulang. Ada staf yang nyambut saya, ini aneh sekali. Begitu ketemu saya, dia berkata, Pastor, saya sudah dengar apa yang kalian lakukan. Dia bisa cerita, dia bisa ngerti semua. Dan kemudian ketika ada pembagian meja, makan pagi kan pakai meja, bukan pincuan, saudara. Itu kami disebar, nomornya beda-beda. Ada teman yang tanya, loh kenapa beda? Orang Indonesia yang ngurus itu berkata, sudahlah, mereka sudah tahu persis siapa kita. Itu diatur mereka duduk di mana. Mereka sudah tahu. Saudara sekalian, saya memang ngerti kok. Anak saya ini sampai jam 1 pagi. Kalau sudah kerja gitu, dia bilang, ngelawan arus sungai, pakai sampan, nolong desa-desa yang terisolir banjir, di Kudus, di Pati, pulang jam 1 pagi. Saya mau berkata buat saudara, hati seperti itu dalam gereja ini tidak boleh hilang. Saya ingin juga kita akan kirim tim ke Kelut, yang kepingin berangkat, tolong nanti hubungi Bu Ripka ya, kita koordinasi. Tolongi mereka. Dengan seberapa yang ada. Saya bermimpi kita nanti akan segera punya gudang sendiri. Kalau Anda punya pakaian yang layak pakai, atau yang baru, ada sumbangan apa, kita bisa punya tempat, kita bisa, memang sediakanlah. Anytime dibutuhkan. Kita bisa bergerak dengan cepat. Karena minyak dan anggur itu yang dipakai oleh orang Samaria yang baik. Untuk nolong orang yang tergeletak dan hampir mati. Dan Tuhan berkata, jangan kau rusakkan minyak dan anggur itu. Kita menolong juga banyak hamba-hamba Tuhan di desa. Kita berkati mereka rohani dan jasmani. Jangan kita kehilangan itu. Karena itu minyak dan anggur. Saya berdoa sampai Tuhan datang. Kita didapati sebagai orang umat Tuhan. Yang selalu ada minyak dan anggur yang kita alirkan dan kita tuangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amen, saudara. Terima kasih buat teman-teman yang ke daerah Sinabung dan juga ke Manado. Anda tahu kita kirim tim ke sana. Menolong akan para pengungsi di sana, melayani mereka. Kita tidak akan pernah ingin itu hilang dari hidup kita. Jangan pernah kita ingin itu lenyap dalam kehidupan kita. Kuda hitam bisa diatasi. Minyak dan anggur tidak boleh hilang dalam hidup anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Datang ke Tuhan dan bersyukur untuk apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari berdiri sama-sama di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkanlah lagu ini. Makasih Tuhan. Lebih dari sekarang, ku ingin Kau Tuhan, aspera dan permata, tiada arti ingat.
blessing Tuhan buat semua kami Tuhan. Buat kami punya hikmat, bijaksana dan bisa menghitung. Buat kami menangkap suara kenabian-Mu. Buat kami bisa mengerti itu. Tolong Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara coba dengar saya sebentar. Buka mata sebentar. 2 menit aja. Kira-kira hampir sebulan lalu, salah seorang dari kita melayani satu kota. Di kota itu ada persekutuan. Dan orang-orangnya seringkali ikut acara bahtera. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, itu persekutuan dari 100 orang, habis tinggal 5 orang. Dan satu hari, Pak Petrus Hadi dengan istrinya Ibu Linda diundang ke sana. Yang datang sedikit nambah. Anda tahu Bu Linda punya karunia, tajam sekali. Dia lihat seorang gadis di situ. Didatangi, ditembak langsung. Dia berkata, aku melihat kamu ada hubungan dengan Lucifer. Dan Anda bisa bayangkan tiba-tiba terjadi pelepasan. Dan setelah dilayani, anak gadis ini cerita. Sejak umur 4 tahun, aku sudah disiapkan. Umur 12, aku dilatih oleh setan. Dan dia berkata terus terang, aku memang diutus masuk ke kelompok-kelompok untuk menghancurkan mereka. Dan dia bilang sebetulnya kelompok ini sudah akan habis. Saudara, yang aneh, dia mengatakan, aku ini termasuk salah satu yang disiapkan jadi mempelainya Lucifer. Itu ngeri sekali pelayanannya. Dan dia berkata begini, musuh terbesar kami adalah kelompok bahtera. Sebab mereka yang paling tahu peperangan rohani, yang paling tahu strategi kami. Dan semua tindakan profetis mereka itu berefek terlalu banyak buat kerajaan kami. Dia bilang, kami tidak takut dengan yang mercusuar. Kami nggak takut dengan kelompok-kelompok besar. Mereka atau tidak mengerti apa-apa. Kami paling takut dengan kelompok bahtera. Saya lihat itu, saya mau berkata buat saudara, jangan pernah lengah. Apa yang Tuhan berikan buat kita itu dahsyat sekali. Ini sebuah movement yang tidak bisa ditiru. Kecuali Tuhan memberikan kepada kita. Saudara, Anda dan saya dalam pusat kehendak Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa Anda mengerti itu. Jangan pernah goyah. Serangan boleh datang. Tuhan sudah menang 2000 tahun yang lalu. Pak, kenapa kita harus perangi? Sederhana. Anda pernah baca nggak? Ada orang punya tanah, masuklah penghuni-penghuni liar. Diusir nggak mau, bawa ke pengadilan. Yang punya tanah menang. Saya mau tanya, penghuni liar itu pindah nggak? Tidak. Kenapa ribut dengan Satpol PP? Karena mereka nggak mau pindah. Yesus sudah menang 2000 tahun lalu, korek. Anda pikir setan berkata, oh ya silahkan, ambillah semua Tuhan. Engkau sudah mati buat seluruh dunia kan? Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus sudah mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi buat seluruh dunia? Angkat tangan. Lah kok masih nyembah setan? Ngerti? Sampai orangnya berkata, aku terima penebusanmu. Yang pertama, baru itu legal, benar-benar terjadi, teraplikasi. Tapi yang kedua, penghuni liarnya harus disingkirkan. Itu ayatnya gamblang. Di Efesus kan diajari selengkap senjata Allah. Kalau itu pun Anda protolin dalam hidupmu, you are finished, saudara. Oh kalau gitu Pak, kita nggak usah dibahtera aja, kita nggak diserang. Salah. Anda nggak diserang lagi, Anda sedang diinjek-injek kok. Sudah nggak diserang lagi tuh. Dibuat mainan.
Diserang kalau Anda masih punya kekuatan dan pertahanan. Ngerti saudara? Ini akhir zaman. Kerinduan hati saya dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Menyiapkan semua Anda dan saya. Kita akan atasi semua dalam anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan buktikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Angkat tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Anugerah-Mu terus menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah-Mu turun dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa lain yang boleh menyentuh hidup anak-anak-Mu kecuali tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau sembah Engkau juga dengan harta kami. Engkau bicara ya Tuhan. Kami lakukan dalam ketaatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin, 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 amin. Ya Bapak Ibu, saya berikan satu pengumuman. Tanggal 22 Februari jam 9 pagi akan ada kebaktian generasi Kaleb di Kapel Baptis. Tanggal 22 Februari jam 9 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa generasi Kaleb atau saudara Bapak Ibu sudah manula, bisa ikut acara tanggal 22 Februari jam 9 pagi. Kemudian Bapak Ibu yang akan mendaftar School of Impact, saudara Bapak Ibu bisa ambil formulirnya di informasi dan akan dilayani di sana. Saya percaya kalau Bapak Ibu merasa tidak bisa ikut kelas dari pagi karena Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu bisa ambil kelas malam. Kelas malam dimulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan saya percaya akan sangat equip, akan sangat melengkapi dengan luar biasa untuk hidup kita dengan firman Tuhan. Kemudian bagi teman-teman semua yang punya bakat atau punya kerinduan untuk melayani sound system, kami butuh sangat banyak sekali teman-teman yang bisa mengoperate. Dan banyak sekali yang akan mau belajar, boleh. Nanti saya akan juga buka di sekolah. Untuk ikut kelas, untuk ikut pelayanan sound system, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Hasto. Jadi saya harap ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk pemberian celana pendek, kaos dan segala macam. Kemarin sangat tidak mudah melayani 1309, tapi pemberian saudara sangat membantu sekali. Dan kami percaya kita akan terus bergerak. Kurang 939 kita akan tembus angka 5.000. Saya percaya akan banyak sekali yang akan dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bawa korban kita di hadapan Tuhan. Kita akan percaya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap korban yang kami berikan persembahan ini. Perpuluhan kami, nasar kami, janji iman kami kembalikan kepadamu apa yang menjadi milikmu Tuhan. Kami percaya, kami halau semua, Engkau akan menghalau semua belalang pelahap dan belalang pengirik. Dan kami percaya Tuhan, minyak dan anggur tidak bisa dirusak. Kami percaya di dalam nama Yesus, jatah kami adalah kepala dan bukan ekor. Amen. Kami di atas dan tidak di bawah. Dan kami akan terus naik dan terus naik bersama Engkau Tuhan. Dan destiny kami percaya dari tempat ini. Bahtera kami percaya di dalam nama Yesus, memberi makan buat bangsa ini dan dunia. Dan api kegerakan kembali sampai kepada Yerusalem. Biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata amin. Diberikan segala kemuliaan. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to bless, bless to bless.